Selamat pagi Bu Fira, silakan duduk. Ya, Ada perlu apa nih? Ada yang bisa saya bantu Bu? ini Bu Bidan, saya KB suntik. Tidak bisa hair. Saya pengen KB yang bisa hair. Tapi saya tidak mau minta sampingan untuk aku. Putranya berapa ini Bu? Aku ibu umurnya 2 tahun. KB-nya apa ini Bu? KB suntik 3 bulan dan hari ini tanggal kembalinya. Sudah setahun ini saya tidak bisa haid, malah berat badan saya yang naik. Kira-kira KB apa yang cocok untuk saya ya Bu? Apakah ada keluhan lain Bu? Saya merasa pusing Ibu, tapi setiap cek tensi saya normal. Baik Ibu, akan saya jelaskan tentang metode-metode KB dengan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan PKB ini Bu. Jadi Ibu nanti bisa memilih metode apa yang sesuai dengan kondisi Bu Fira. Kira-kira apa Bu Fira memikirkan metode yang akan digunakan Bu? Saya ingin KB yang mudah dan jangka panjang Ibu. Kemarin petugas KB itu datang ke rumah saya menjelaskan tentang KB. Terus saya menyarankan saya untuk KB yang IUD itu yang dipasang di rahimnya. Gimana Ibu? Kira-kira? Coba ceritakan Ibu kira-kira apa yang diketahui Ibu tentang KB yang dipasang di dalam rahim atau IUD ini. Dari petugas KB itu menjelaskan kalau KB IUD itu bisa menstruasi lancar setiap bulan dan tidak mempengaruhi berat badan Ibu. Betul Ibu apa yang dikatakan PLKB tentang IUD. Mari kita bicarakan tentang IUD ini bagaimana bisa cocok untuk Ibu. Sambil Ibu baca-baca di halaman ini Bu yang di IUD ya. Nanti dibaca-baca sambil saya ambilkan contoh IUD-nya Ibu. Silakan Ibu. Saya jadi ingat perlindungan ganda Ibu. Tapi untuk saat ini saya hanya ingin untuk mencegah kehamilan saja. Ini loh Bu contoh AKDR-nya. Oh, kecil ya Bu? Iya Bu, walaupun kecil tapi ini manjur. Dan yang bisa memasang hanya bidan atau dokter yang telah dilatih dan telah memiliki sertifikat. Mari kita tentukan apakah IUD ini benar-benar cocok untuk Ibu. Kita menggunakan roda clock itu untuk menentukan apakah IUD ini benar-benar sesuai dengan kondisi Ibu. Ini dari catatan medik ini saya lihat itu tensi Ibu normal Ibu. Jadinya kebetulan ini di panduan roda clock ini kita bisa lihat tadi Ibu ada keluhan sakit kepala ya. Iya Bu. Jadinya ini kita lihat ya, di sakit kepala ini ya Bu ya. Ini Ibu bisa lihat ya. Sakit kepalanya tidak terus-terusan ya Bu? Tidak. Ya ini sakit kepala di sini ya Bu. Itu angkanya 1 di sini ya Bu. Dimana untuk di roda clock ini untuk 1 dan 2 itu dapat digunakan dan untuk kode 3 dan 4 itu tidak dapat digunakan karena ini kodenya 1 jadinya ini bisa digunakan Ibu. Jadi malah Ibu di sini bisa pilihan banyak 1 semua ya. Jadi Ibu boleh menggunakan implan, boleh menggunakan sontek KB yang 3 bulan ya, dan juga bisa pel KB. Kira-kira sampai sini apakah Ibu tetap mau menggunakan IUD ataukah yang lain? IUD Bu. Baik, kalau Ibu sudah mantap menggunakan IUD, sekarang saya jelaskan ya tentang IUD ini Bu. Jadi IUD itu merupakan alat yang dimasukkan di dalam rahim ya. Alatnya kecil ya, tapi manfaatnya luar biasa itu. Dan ini merupakan kontrasepsi jangka panjang ya. Kalau kayak gini itu kopernya itu bisa sampai 10 tahun Bu. Jadi Ibu tidak perlu mengingat kembali ya, karena waktunya lama dan ini sangat efektif. Bila ini dilepas, langsung bisa subur kembali. Jadinya ini sangat baik dan sangat efektif untuk kontrasepsi IUD ini.
Di sini IUD ini kerjanya itu menghalangi pertemuan antara sel sperma yang masuk ke dalam vagina dengan sel telur yang dari indung telur ini, sehingga tidak terjadi kehamilan. Jadi jika Bu Fira nanti ingin hamil lagi, Ibu langsung aja ke sini, nanti akan saya cabut IUD-nya dan kesuburannya akan pulih kembali, Bu. Kelihatannya memang cocok sekali ya Bu dengan saya. Sebagian besar ibu-ibu itu memang cocok menggunakan IUD, Bu. Jadi dengan cara kerjanya Ibu, IUD ini kan dimasukkan di dalam rahim ya. Ini tuh mempengaruhi endometrium ya untuk transformasi irregular. Jadi di dalam endometrium nanti untuk sel-selnya ini ya yang ada di endometrium ini sel-selnya ini akan atrofi. Jadi hal ini menghambat menempelnya hasil pembuahan. Jadi tidak terjadi kehamilan. Dan juga dengan adanya IUD di sini nanti menghambat sperma itu masuk ke tuba falopi. Karena biasanya pertemuan antara sel telur dan sperma itu ada di tuba. Dengan IUD ini dihambat, tidak bisa masuk spermanya sehingga tidak terjadi kehamilan, Bu. Yang saya jelaskan tadi sudah jelas, Bu? Sudah Ibu. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kontrasepsi IUD ini efektif ya Ibu. Gunakan APPK lagi, dimana IUD ini sangat efektif, terutama untuk masa kerja 10 tahun ya seperti Coperte itu, tapi juga disesuaikan jenis IUD-nya Bu. Kalau kayak Novate itu selama 5 tahun. Dan itu bisa digunakan pada semua wanita Ibu. Baik itu langsung setelah melahirkan ya dalam 2x24 jam, juga pada ibu menyusui karena dia tidak mengganggu produksi ASI. Dan juga IUD ini bisa digunakan pasca keguguran Ibu. Kalau pasca keguguran sampai 7 hari dan benar-benar ditemukan tidak ada infeksi pada panggul. Dan juga Ibu untuk beberapa wanita ada yang tidak boleh menggunakan IUD. Yang pertama Ibu bisa lihat di sini Ibu adalah pada wanita yang hamil atau kemungkinan hamil. Kalau memang belum masih ragu atau belum jelas itu hamil atau tidak, bisa dites urin dulu ya. Terus yang kedua adalah wanita masa nifas ya, baru melahirkan 2 sampai 28 hari pasca persalinan. Kalau dia sebelum 2 hari, 2x24 jam, itu IUD boleh dipasang. Tapi kalau setelah 2 hari, ditunda dulu masa IUD-nya, ditunggu sampai setelah 28 hari pasca melahirkan atau setelah masa nifas selesai itu. Jadi itu lebih aman untuk dipasang IUD. Selanjutnya adalah yang memiliki risiko IMS, termasuk HIV. Ya, jadi kalau memang ditemukan misalnya ada 2 pasangan ya, misalnya istri kedua atau apa, dan tidak pernah menggunakan kondom ya, itu harus kita cek apakah dia ada HIV atau tidak ya. Kalau memang dia tidak ada HIV boleh, tapi kalau ada HIV sebaiknya tidak menggunakan IUD. Dan pada wanita dengan menstruasi yang tak biasa ya, misalnya dia menstruasinya tidak teratur, terus menstruasinya banyak ya, itu sebaiknya kita menggunakan IUD. Dan juga wanita dengan masalah infeksi pada organ kewanitaan, misalnya masalah keputihan misalnya, ini perlu diobati dulu keputihannya ya. Kalau juga baiknya untuk pengobatannya dengan suaminya ya. Setelah pengobatan ditunggu 3 bulan dan benar-benar sembuh, baru boleh dipasang IUD. Kalau begitu saya tidak masalah ya Bu. Apakah Ibu pernah mengalami pendarahan dari kemaluan ataukah memang ada gangguan yang lain? Tidak Ibu. Kira-kira efek samping apa ya kalau saya memakai IUD? Baik Ibu, walaupun IUD itu memang efektif ya, tapi memang ada efek sampingnya itu betul sekali. Jadi sebagian besar efek samping itu tidak berbahaya karena itu bukan tanda-tanda penyakit itu hanya tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan aja atau adaptasi gitu ya. Dan setiap orang itu memiliki reaksi yang berbeda-beda. Setelah pemasangan nanti ya, Ibu mungkin akan merasakan kram nggak? Kram di perut ini selama beberapa hari. Dan juga nanti Ibu ada keluhan
flek-flek ya, jadi keluar bercak-bercak darah itu flek-flek selama beberapa menit. Dan efek samping umum lainnya di sini adalah haidnya nanti lebih lama dan lebih banyak dan terjadi kram mungkin pada saat haid. Nanti akan berkurang setelah 3-6 bulan pemakaian. Kira-kira dari efek samping yang saya jelaskan itu, kalau ibu mengalami seperti itu, kira-kira bagaimana Bu? Bercak dan kram dada perut tidak masalah bagi saya itu. Kan bisa diobati kan Bu? Iya Bu, nanti akan saya obati kalau ibu ada keluhan seperti itu. Bagaimana dengan sakit kepala yang saya alami Bu? Itu bukan efek samping IUD. Ada lagi yang ibu khawatirkan tentang IUD ini? Saya takut Ibu ayudinya nanti lari-lari atau keluar dari rahim gimana Ibu? Saya mengerti akan kekhawatiran ibu ini. Tapi kan ini IUD itu yang masang itu bidan dan dokter yang sudah terlatih Bu, dan sudah memiliki sertifikat resmi. Jadi insya Allah aman. Di sini walaupun demikian ya, tapi IUD ini memang benar-benar yang aman ya. Tadi sudah saya jelaskan di mana dia itu sangat efektif dan jangka panjang, tidak perlu mengingat ya. Dan pemasangannya juga tidak sakit Ibu. Jadinya kontrasepsi ini sangat efektif dan juga tidak ada efek samping dari kontrasepsi hormonal itu. Seperti sontek dan pel ya. Itu jadi dia menstruasinya lebih teratur dan juga berat badannya insya Allah lebih stabil. Baik Ibu, supaya Ibu lebih mantap ya, saya akan menjelaskan untuk bagaimana nanti proses pemasangan IUD Ibu. Jadi pertama-tama nanti Ibu itu akan diperiksa bagian dalamnya sini ya Bu, dilihat apakah ada infeksi, apakah ada radang, apakah ada perputihan gitu. Setelah ini diperiksa bagian dalamnya, kemudian dibersihkan untuk vaginanya ini sama mulut rahim, dibersihkan. Itu perlu dibius tidak Ibu? Tidak Ibu, karena itu tidak sakit. Jadi setelah dibersihkan ya, ini tidak sakit, jadi tidak perlu dibius. Kita masukkan IUD-nya perlahan-lahan dari bawah sini ya Bu, saya lewat sini aja. Ini dimasukkan perlahan-lahan sampai ke fundus dengan posisi lengannya dimasukkan seperti ini ya. Apa saya harus memeriksa IUD saya Bu? Ya Ibu bisa memeriksa sendiri untuk AKDR ini dengan cara Ibu mencuci tangan yang bersih, kemudian Ibu posisi jongkok dan jari telunjuk ini yang dicuci bersih ya, dimasukkan di dalam kemaluan, kemudian sampai teraba benang. Setelah teraba benang, jangan ditarik ya Bu ya. Ibu tangannya dikeluarkan, kemudian cuci tangan kembali. Kalau memang ada benangnya posisinya lebih panjang ataupun kok lebih pendek ya, Ibu langsung periksa ke sini untuk kontrol. Seberapa sering saya memeriksanya sendiri Bu di rumah? Mungkin pada bulan-bulan pertama ini Bu, 1 bulan pertama ini Ibu memeriksanya seminggu sekali. Tapi setelah itu nanti pemeriksaannya setelah selesai Bu, Ibu bisa mengecek IUD-nya sendiri. 3 minggu lagi setelah dipasang. Sampai sini masih ada pertanyaan Bu? Tidak Ibu, sepertinya IUD ini sangat mudah dan aman ya Bu. Untuk efek sampingnya tidak terlalu mengganggu dan kesuburannya juga cepat, bisa hamil lagi. IUD memang pilihan yang tepat untuk saya. Saya mantap untuk pemasangan IUD hari ini Ibu. Baik Bu Fira, sebelum pemasangan Ibu baiknya tanda tangan persetujuan dulu untuk pasang dan saya akan siapkan alatnya ya Bu. Baik Ibu.